الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa taala yang pada kesempatan baik ini kita berada di tanggal 2 Rajab 1442 Hijriah dan kita berada di bulan Februari 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini banyak ditinggalkan oleh manusia. Yang pada hari ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak dijauhi oleh manusia, sehingga orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dia terkesan asing, dan memang mereka adalah orang-orang yang asing. Seakan-akan mereka tidak hidup di lingkungan kaum muslimin, seolah-olah mereka hidup di negeri yang jauh, di negeri yang tidak ada seorang pun yang mengenalnya, padahal mereka bertetanggaan. Padahal orang-orang asing ini namanya, nasabnya diketahui oleh manusia, tapi kondisi mereka ketika berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi asingnya mereka. Ditambah lagi mereka hidup di masa penuh fitnah, penuh ujian dari Allah Tabaraka wa taala, dan inilah yang membuat mereka semakin terasing. Sehingga orang-orang yang konsisten, yang istiqomah pada saat menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia diasingkan, enggak dikenal. Bahkan oleh keluarganya sendiri terkadang dia diasingkan, terpisah, karena mereka berupaya untuk mengamalkan apa yang ada pada Nabi SAW. Sehingga orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi ini, sekali lagi, dan dia hidup di zaman yang penuh fitnah, seperti orang yang sedang hijrah kepada Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sabda sallallahu alaihi wasallam, ibadatun fil harji ka hijratin ilayya, rawahu Muslim. Beribadah pada masa-masa penuh fitnah
Masa di mana kerusakan ini menyebar jemaah. Masa di mana sunnah Nabi ini diremehkan. Masa di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya ini dicap dengan sebutan-sebutan yang jelek. Itu fitnah. Kata Nabi SAW, kahijratin ilayya, seperti dia hijrah kepada diriku. Dia menghampiri diriku. Ketika para sahabat Nabi SAW beriman kepada Nabi SAW dan Nabi perintahkan mereka untuk hijrah, mereka nggak dikenal di tengah kaumnya karena mereka dinyatakan berpisah dari kaumnya sendiri. Begitupun orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi SAW di akhir-akhir ini, di masa-masa penuh dengan gonjang-ganjing fitnah, baik fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dia diibaratkan oleh Nabi SAW seperti orang sedang hijrah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia lari membawa agamanya, dia lari menyelamatkan dirinya, dia lari menyelamatkan agamanya, dia lari menyelamatkan akidahnya, dia lari menyelamatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dia asing, dia nggak dikenal karena dia memiliki sisi perbedaan yang sangat signifikan dari masyarakatnya. Nah, inilah ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, tentang apa yang kita akan bahas pada kesempatan yang baik ini, di mana orang-orang yang konsisten di atas Islam, ya, orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dinilai asing, nggak dikenal oleh masyarakat. Kalaupun dikenal sebatas nama, oh si fulan, oh orang ini. Tapi titik perbedaan yang ada pada dirinya, itulah yang menjadi sorotan di antara masyarakatnya. Karena itu ikhwan, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan dan menghibur orang-orang yang kondisinya asing seperti ini. Menghibur bagi mereka yang merasa dirinya asing di tengah masyarakatnya karena jumlah mereka yang sedikit, karena mereka nggak dikenal, kalaupun dikenal hanya sebatas nama, karena mereka orang-orang yang konsisten dalam Islamnya, sehingga mereka laksana hidup di satu negeri yang bukan negerinya. Dia laksana hidup di tengah keluarga yang bukan keluarganya. Seakan-akan dia hidup di tengah masyarakat yang dia bukan bagian dari masyarakat tersebut, padahal dia hidup di tengah-tengah mereka. Islam ini asing, dan dia akan kembali asing sebagaimana sabda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam itu pertama kali datang dalam kondisi asing, enggak dikenal, dan akan kembali seperti semula dalam kondisi asing. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang asing itu. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi langsung menerjemahkan, menjelaskan, menafsirkan siapa al-ghuraba, siapa orang-orang yang asing itu. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, an-nuza'u minal qabail,
yaitu mereka yang terpisah dari kaumnya. Mereka yang terpisah dari kaumnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Ajurri, ya, Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang terasing atau yang diasingkan, atau yang merasa dia itu adalah orang-orang yang asing, yang dia tidak dikenal, yang dia terpisah dari kaumnya. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang melakukan berbagai macam perbaikan di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu. Idza fasadan nas, pada saat manusia itu rusak. Pada saat manusia itu rusak, mengadakan kerusakan, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, muamalahnya rusak, baik muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala rusak atau muamalahnya kepada manusia rusak. Rusak semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat mereka ini. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Al-ghuraba, yang mereka diasingkan oleh masyarakatnya, yang mereka terasing di tengah-tengah masyarakatnya itu. Padahal mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Agama mereka sama, Islam. Kiblat mereka sama, Ka'bah. Nabi mereka sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka nuza', mereka terasingkan, mereka terpisah, mereka tidak dikenal. Ya, seakan-akan mereka itu bukan hidup di mana? Di atmosfer Islam, sehingga mereka tidak hidup di negeri Islam, sehingga mereka seakan-akan hidup di negeri yang bukan Islam. An-nuza'u minal qabail, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mereka itu apa? Tersingkirkan, terpisah. An-nuza' itu diangkat, dipisahkan, dijauhkan minal qabail, dari kaumnya sendiri. Ya, dan Nabi menjelaskan ketika mereka diasingkan, mereka dipisahkan, sebabnya apa? Sebabnya karena apa? Karena mereka mengadakan perbaikan pada saat rusaknya manusia. Pada saat apa? Manusia itu rusak. Dalam riwayat yang lain, ikhwah, dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang mereka ini dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang namanya al-ghuraba, yang namanya orang-orang yang asing, selain mereka diasingkan di tengah-tengah kaumnya, dan mereka orang-orang yang mengadakan senantiasa perbaikan di tengah masyarakatnya. Setelah itu apa? Man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Orang-orang yang mentaatinya, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang membelanya, orang-orang yang simpati kepadanya, orang-orang yang berupaya untuk membelanya sedikit, bahkan lebih banyak orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kita lihat ikhwah, orang-orang yang mengerjakan kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, baik secara personal atau secara kelompok, secara organisasi, secara berjamaah, itu sedikit yang mentaatinya, dan banyak orang yang bermaksiat kepadanya. Banyak orang-orang yang tidak menganggapnya. Ini orang-orangnya apa? Al-ghuraba. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Nabi SAW tentang tafsir al-ghuraba. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Unasun salihuna fi unasin su'in katsir." Al-ghuraba adalah orang-orang yang baik, baik akhlaknya, baik akidahnya, baik muamalahnya, baik dalam tatanan hidupnya kepada Allah dan juga terhadap masyarakatnya. Fi unasin kathirin su'in kathir. Dia hidup di tengah-tengah manusia yang semuanya rusak.
rusak akidahnya. Nah, ini siapa? Al-ghuraba. Sehingga Nabi SAW itu pernah memberikan ujangan kepada sebagian sahabatnya, khususnya para pemuda, ikhwah. Pemuda ya, umur mereka itu jaraknya setarnya mulai dari 30 tahun atau 40 tahun sampai mendekati 50 tahun, itu pemuda. Nah, kita ini sebaya, ini kita ini pemuda. Nabi SAW pernah menasihati Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu agar menjadi orang yang gharib, agar menjadi orang yang asing, jemaah, agar menjadi orang-orang yang tidak dikenal. Kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi atau bimankibayya. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Dipegang pundaknya begini. Pegang. Ini untuk apa? Untuk tandih. Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan para pemuda. Yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dekat dengan orang-orang di bawahnya, rahim dengan orang yang lebih muda daripadanya, dan sangat menghormati orang-orang yang paling tua, orang-orang yang lebih tua, dan orang-orang berilmu di antara umatnya. Itu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam menempatkan orang pada posisinya masing-masing. Dengan orang yang muda Rasulullah sayang, dengan orang yang lebih tua Rasul begitu menghormatinya. Karena Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk kelompok kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih alim, yang lebih tua di antara kami, dan tidak menyayangi orang yang paling muda di antara kami. Jadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah SAW itu suatu hari pernah memegang pundakku. Faqal, kemudian berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Abdullah bin Umar, hendaklah engkau hidup di dunia ini laksana orang yang asing, gharib, atau orang yang sedang mengadakan satu perjalanan, musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar pernah berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khuf min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ibnu Umar pernah berkata radhiyallahu anhu, bila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu datang waktu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Abdullah bin Umar agar dia menjadi orang yang asing. Dia enggak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal untuk selamanya. Dan orang yang asing itu senantiasa terpaku kepada kampung halamannya. Meskipun kanan kirinya dia enggak mengenal. Dan apa yang dia lakukan itu dalam keterasingannya itu sebatas apa yang dia perlukan untuk menggapai negeri akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika Anda berada di waktu sore, jangan nunggu waktu. Jika Anda berada waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Kenapa? Artinya pada saat Anda di waktu pagi, kerjakan amal-amal yang bisa Anda kerjakan di waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore, jangan entar, jangan nanti. Kenapa? Karena ada amal-amal yang hanya bisa dikerjakan di waktu pagi, nggak bisa dikerjakan di waktu sore. Orang yang asing jamaah yang Allah cintai, orang yang gharib, al-ghuraba, dia senantiasa pandai manfaatkan sisa waktunya. Dia beramal di waktu pagi, yang amal tersebut tidak boleh dikerjakan di waktu sore. Begitupun pada saat di waktu sore. Ketika dia berada di waktu sore, dia tidak akan mengerjakan amal di waktu sore, di waktu pagi. Dia akan kerjakan amal-amal yang dikerjakan di waktu sore, dan dia tidak akan pernah menunggu datangnya waktu pagi. Ini al-gharib.
Artinya dia menempatkan amal itu pada posisinya masing-masing. Dia menempatkan amal itu, amal yang sore, amal yang malam, dia nggak akan tunda, dia nggak akan mengerjakannya di waktu siang atau di waktu pagi. Dia mengerjakannya di waktu-waktu di mana Allah Taala perintahkan untuk mengerjakannya. Ini nasihat. Di antara sifat al-ghuraba, dia nggak akan nunda amal. Dia nggak pernah nunda amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan sebutkan sifat-sifat mereka lebih jauh lagi, insyaallah. Kemudian kata beliau lagi, wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Manfaatkanlah sehatmu untuk menghadapi sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Nah, ini adalah al-ghuraba yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan dan akhwat yang Allah cintai, hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatubadul ghuraba. Islam itu dalam kondisi asing pertama kali datangnya dan akan kembali asing lagi. Fatubadul ghuraba. Hadis ini ada dua bagian yang penting, ikhwah. Hadis ini syarat makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uslub pendidikan di sini kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uslub pendidikan, cara dan manhaj Nabi ketika mendidik umat ini sangat bagus. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kalimat yang bersifat gharib ini dengan makna keterangan. Nabi menjelaskan tentang Islam. Bada'al islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan kondisi asing. Kalimat ghariban ini sebagai hal. Ini sebagai keterangan keadaan dan sifat. Bagi Islam, ia pertama kali datang pada saat Nabi SAW mendakwakan Islam ini kepada umat manusia. Nabi jelaskan, gharib ini kata hal, keterangan waktu. Gharib yang menunjukkan permulaan Islam itu asing. Di saat Nabi SAW mendakwakan Islam untuk mengatakan kepada umat la ilaha illallah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyimpang, mereka menolak, mereka sombong darinya. Mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Sampai Nabi SAW datang ke pasar-pasar mereka, ke pakar utas, yang mengatakan ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka di belakang itu ada sebagian orang kafir mengatakan, jangan dengarkan dia orang gila, dia penyihir, bahkan dia orang terkena sihir. Lihat jamaah, Nabi ketika mendakwakan seorang diri, tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang membantunya. Nabi seorang diri, ikhwan, a'azzallahu iyyakum, asing Nabi itu. Padahal Nabi SAW itu dikenal nasabnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, terus, dan nasab Nabi dikenal oleh banyak orang, baik oleh keluarganya terutama atau orang sekitar. Nabi dikenal sebagai cucunya Abdul Muttalib. Bahkan ketika terjadinya fitnah di tengah kaum muslimin, sehingga Nabi SAW di tengah malam keluar dari rumahnya sambil mengendarai kuda tanpa pelana, dia mengatakan ana bin Abdul Muttalib, ana nabiyun, saya ini nabi, saya anak Abdul Muttalib. Dikenal oleh masyarakatnya. Tapi Nabi menjelaskan, badal Islamu ghariban. Islam itu datang dalam kondisi asing. Enggak dikenal la ilaha illallah, enggak dikenal apa itu tauhid. Nabi enggak dikenal. Padahal Nabi orang yang terkenal waktu itu. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW
pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Jibril alaihi salatu wassalam, Nabi diantar oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha untuk mendatangi Waraqah bin Naufal yang merupakan anak dari pamannya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ceritakan yang datang kepadanya Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dan Waraqah tahu karena dia sebagai orang yang paham tentang kitab-kitab terdahulu. Maka kata Waraqah, demi Allah, kalau pada saat engkau mendakwakan apa yang engkau dapat dari Jibril, dan pada waktu itu aku masih usianya muda dan kuat, saya akan tolong engkau Muhammad dengan segenap kekuatanku. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang Anda bawa, kecuali dia akan dimusuhi, dia akan diincar, dia akan diintimidasi, bahkan dia akan dikeluarkan dari negerinya. Maka Rasulullah pun kaget sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau aku menyampaikan apa yang aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kaumku akan mengusirku? Mereka akan mengintimidasiku, bahkan mereka akan membunuhku? Kata Waraqah, betul. Ini ikhwan, keterasingan Islam di pertama kalinya kita nggak bisa merasakannya, nggak bisa merasakannya. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan sallallahu badal Islamu ghariban. Islam itu datang pertama kali dalam kondisi asing. Nabi jelaskan sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menunjukkan ini permulaan Islam. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam akan kembali asing pada akhir zaman seperti permulaannya. Di sini Nabi menggunakan kalimat penyerupaan, kata kama, yang berarti tasbih, penyamaan, penyerupaan. Ya, artinya apa? Apa yang akan dialami oleh umat Nabi di akhir zaman, dia akan merasakan seperti apa yang dialami Nabi di awal-awal Islam. Apa yang dialami oleh umat di akhir zaman dalam berpegang teguh dengan Islam, memiliki akidah sahihah dari Quran dan Sunnah, mendakwakan umat kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapati keterasingan sebagaimana Nabi dahulu mendapati keterasingan dari kaumnya. Nabi memberikan seperti itu agar kita siap, agar siapa saja yang berada di dalam shaf menyebarkan Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh, amalan yang telah ditegaskan, yang telah disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia rusak amalnya, ketika manusia mengamalkan segala sesuatu yang bukan bagian dari Islam, ketika manusia mengiktikadkan segala sesuatu yang bukan bagian dari iktikad Islam, ketika manusia mengajak manusia lainnya kepada pribadinya, kelompoknya, jamaahnya, pendapat dan mazhabnya berbeda, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah dan ibadahnya sekalipun. Sebagai manusia berbuat syirik kepada Allah, menyuruh kepada orang telah mati, mendatangi mayat-mayat tertentu, kubur-kubur tertentu, meminta bantuan kepada orang telah mati. Maka guru mengajak manusia kepada amal saleh, mengajak manusia kepada tauhid, maka mereka harus siap untuk mendapatkan apa yang nanti didapatkan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi menghibur mereka. Ketika Nabi SAW menjelaskan perihal yang Nabi dapatkan dan umat ini akan dapatkan, Nabi mendoakan bagi mereka. Nabi menyambut mereka dengan seruan doa, dengan penuh harapan kepada Allah. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang asing itu. Kalimat tuba jamaah, kalau kita lihat wazan dalam timbangan sharaf,
Dia merupakan wazan fu'la dari kalimat thayyib. Thayyib, ya, timbangannya fu'la yang berarti kebaikan. Fatuba, gembira, sukses. Dengan apa? Dengan surga. Sehingga sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, rahmatan wasi'ah, ketika beliau ditanya, "Manul ghuraba ya Syekh?" Siapa orang-orang asing itu? Maka Syekh menyebutkan riwayat yang lainnya. Yang namanya tuba adalah jannah atau pohon surga. Pohon surga yang besar, yang apabila dilalui oleh orang dengan kendaraannya, ini kuda yang cepat, ribuan tahun baru bisa nyampe. Bagi dia surga, jemaah. Masya Allah. Nah, ditambah lagi jemaah cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat ini yang Nabi sampaikan kepada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan bentuk jamak al-ghuraba, bukan gharib, ya. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi menasihatkan Abdullah bin Umar dengan lafaz gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau salah satu di antara orang yang asing. Karena Rasul mengatakan fatubal ghuraba. Nabi mengatakan dengan lafaz jamak ghuraba, jamak dari kata gharib. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang asing ini mereka berkelompok. Kelompok apa? Kelompok yang Nabi SAW puji. Mereka berjamaah, meskipun jumlah mereka nggak banyak. Asingnya mereka ini di negerinya ini mungkin nggak asing di negeri yang lainnya. Kenapa? Karena terkadang ahlu sunnah, orang-orang yang menyuruh kepada Islam yang benar ini di satu tempat banyak, satu tempat yang lagi adalah sedikit. Kalau dikalkulasikan semuanya, kata ulama, al-ghuraba ini qalilun minan nas, umat yang paling sedikit di antara yang paling sedikit. Dan hadis ini ikhwan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang namanya al-ghuraba, yang mereka itu sama-sama mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah Nabi SAW, jangan berpecah belah, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengejek, jangan saling menyudutkan. Tapi apa? Bersatu untuk sama-sama menyebarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk sama-sama menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan demikian Sallallahu Alaihi Wasallam, fatubanul ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka yang apa? Yang asing. Mereka sudah sedikit, mereka diasingkan, mereka nggak dikenal. Seharusnya mereka lebih lagi untuk bisa bersikap kuat. Persatu mereka kuat seharusnya. Tapi terkadang kita terfitnah dengan berbagai macam statement manusia. Sehingga kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, dan pernah saya sampaikan di majelis ini, di antara fitnah dan ujian ahlu sunnah pada akhir abad ini adalah tasnifun nas bil ashkhas, menguji manusia dengan satu pribadi, menguji manusia dengan pribadi tertentu. Kalau si fulan tidak menuntut ilmu kepada si fulan, maka bukan golongan saya. Ini bid'atun munkaratun dan tasyuru fi hadzal zaman, kata Syekh. Ini bid'ah yang munkar yang menyebar di tengah manusia pada abad. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatubalul ghuraba, hendaklah orang yang asing itu bahagia dia itu. Ini menunjukkan ada segolongan dari umat Islam ini yang mereka berjamaah, yang mereka bersama-sama membela Islam di akhir zaman, memperjuangkan Islam. Kalau ada yang bertanya, kenapa mereka terasing wahai Ustaz? Kenapa mereka terasing? Seharusnya mereka itu dikenal. Apakah Islam yang pada waktu itu tidak sempurna? Jawabannya sempurna.
Islam telah sempurna ya ikhwan. Kenapa demikian terasing? Karena Islam yang ada pada mereka, karena Islam yang mereka anut, karena Islam yang mereka i'tiqadkan, karena Islam yang mereka amalkan seperti apa yang diamalkan Rasulullah SAW, dan mereka berpegang teguh dengannya, sehingga Islam, keyakinan, i'tiqad, amal yang ada pada manusia saat itu berbeda dengan apa yang dipegang oleh al-ghuraba. Jauh perbedaannya ya ikhwah. Ketika al-ghuraba ini berpegang teguh dengan Islam, sementara masyarakatnya berpegang teguh dengan pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat tertentu, tokoh-tokoh tertentu, seakan-akan Islam yang dipegang al-ghuraba ini asing. Kok beda? Beda sekali. Seakan-akan kata ulama, Islam yang asli itu seperti kertas putih ini, ikhwah. Lalu datang seseorang membawa warna yang lain, warna hitam, warna kuning, sehingga kertas ini penuh dengan warna-warna yang ada. Karena kalau ditanya, mana Islam yang benar? Mana Islam yang benar? Warna putih ini atau warna-warna sampingnya? Warna yang putih ini, walaupun telah tercampur dengan yang lainnya, dan dia sedikit warnanya. Kenapa? Karena datang orang membawa warna yang lainnya, warna kuning, warna merah, warna hitam, sehingga yang putih ini tertutup dan sedikit sekali. Dan masing-masing mereka ini membawa dengan warna yang berbeda, lalu mengatakan inilah Islam yang hak. Sehingga al-ghuraba ini, yang warna putih ini sedikit dan hampir saja dia hilang, tapi Allah menjaga mereka. Ya kata Nabi, al-ghuraba, mereka orang yang asing. Fatubal ghuraba. Padahal ikhwah, karakter ghuraba ini diketahui oleh manusia secara umum. Ya, mereka berpegang teguh pada saat manusia rusak, agamanya rusak, keyakinannya rusak, manhajnya rusak. Dan Nabi pernah bersabda begini ikhwah, fatubal ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Beruntunglah mereka yang terasing, yakni mereka yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia setelahku. Lihat, ketika sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah mereka yang terasing, yakni ketika mereka memperbaiki sunnahku, ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Ketika sunnah Nabi ini dirusak, ditinggalkan, ditambah-tambahkan. Orang sholat seperti hari ini mengerjakan sholat yang tidak diajarkan Nabi SAW. Sholat pada bulan Rajab. Sholat apa namanya? Sholat raghaib. Ya kan? Nabi tidak pernah ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sholat melakukan zikir-zikir tertentu, mau sholat melakukan zikir-zikir tertentu, mau azan baca zikir-zikir tertentu, Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, rusak sunnah Nabi di situ. Sehingga kata ulama, tidak ada satu sunnah, tidak ada satu bid'ah yang diangkat kecuali satu sunnah yang sepadan dengannya akan redup. Ketika orang meninggalkan zikir-zikir tertentu setelah sholat, maka sunnah Nabi dalam masalah zikir tertentu yang sepadan dengannya akan redup. Akan redup ya, dan ini sepadan. Misalnya ketika ada orang membaca zikir tertentu dengan suara yang keras, sunnah Nabi yang sepadan dengan itu akan redup, Padahal Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um dengan tegas menyatakan, kalaupun zikir itu dijaharkan khusus buat imam dan tidak berjamaah, tapi makmum dan imam berjamaah dikeraskan. Dan itu dalam rangka apa? Ta'limun nas, mengajarkan manusia, bukan jadi kebiasaan. Itu Imam Syafi'i loh, di kitabnya Al-Um, baca di bagian kitab shalah. Ya. Nah, hadis ini ikhwan, Nabi menjelaskan fatubal ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Beruntunglah mereka yang terasing itu, yaitu mereka yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-ghuraba di atas bukanlah para sahabat. Kenapa?
Karena para sahabat di sini adalah mereka orang-orang yang eksis membela sunnah Nabi SAW, dan di waktu sahabat itu masih hidup, sunnah Nabi itu tidak rusak. Sunnah Nabi menyebar sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi pada masa sahabat itu belum dirusak. Ketika ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melenceng dari sunnah, langsung dijelaskan oleh para sahabat, langsung dijelaskan kerusakannya. Bahkan di antara mereka ada yang memerangi orang-orang yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Khawarij, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun sunnah itu rusak bersamaan dengan idza fasadan nas, ketika manusia itu mulai rusak. Dan kalimat idza ini ikhwan, kalimat idza, alif atau hamzah, zal dan alif, idza ini menunjukkan untuk masa yang akan datang, bukan di masa sahabat. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu, apabila datang kepadamu nanti orang-orang munafik langsung mengatakan, sesungguhnya kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Ada yang mengatakan idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, apabila datang kemenangan dari Allah. Apabila nanti datang, nanti. Berarti kalimat di sini idza fasadan nas ini tidak dirasakan para sahabat. Mereka hanya merasakan di awal-awal generasi Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakwah pertama kali. Para sahabat sebagai merasakan. Namun ketika mereka telah tiada, Islam mulai menyebar, berbagai macam hal mulai masuk ke dalam Islam yang tidak pernah dirasakan sahabat sebelumnya, maka umat Islam yang berpegang teguh dengan agamanya terasa menjadi asing. Idza fasadan nas, pada saat manusia itu rusak. Ya, lihat rusaknya manusia itu dengan rusaknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang merusak sunnah Nabi manusia itu sendiri. Artinya yang merusak agama ini manusia itu sendiri. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang menambah dari apa yang telah dijelaskan oleh Islam, dari akidah, dari manhaj. Kita lihat ikhwah, bagi kita yang pelajari sebagian kitab-kitab para ulama, khususnya kitab-kitab akidah, kalau antum belajar kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, antum lihat, ya ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya I'anatu al-Mustafid di juz yang pertama. Beliau menyebutkan tentang bab yang ketiga, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mentahqiq, barang siapa yang mewujudkan tauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Syekh Saleh mengatakan hafizahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini membawakan penafsiran tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan fikirannya, bukan dengan mazhabnya, bukan dengan perasaannya, bukan dengan perkataan Asy'ariyah, bukan dengan perkataan Mu'tazilah, bukan dengan perkataan Jahmiyah, tapi dari Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena pada saat itu banyak orang-orang menafsirkan tauhid, banyak orang-orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, banyak orang-orang menafsirkan tentang Islam ini dengan ra'yunya, dengan perasaannya, dengan perkataan gurunya, dengan perkataan kelompoknya, dengan syekhnya, dengan mazhabnya, bukan dengan Quran, bukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah segitu besarnya syekh membawakan Quran dan sunnah, masih saja tetap dituduh dengan tuduhan yang keji, tuduhan yang miring. Apalagi bagi mereka yang turut mengibarkan bendera tauhid, mendakwakan seperti Syekh Muhammad bin Abdullah mendakwakan Islam ini. Ini menunjukkan ikhwan sekali lagi, yang namanya al-ghuraba itu berupaya memperbaiki sunnah Nabi SAW yang telah lepas, memperbaiki apa yang dilepas oleh manusia, memperbaiki apa yang telah ditinggalkan oleh manusia. Ini al-ghuraba, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga masuk di dalamnya. Ya.
Dan juga ini ikhwah, hal ini bukan sebatas isapan jempol. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebagian riwayat dari Umamah Al-Bahili, Nabi bersabda SAW, la yunqadanna ural islami urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salatu. Ikatan Islam ini sehelai demi sehelai akan lepas satu persatu. Setiap kali satu ikatan terlepas, maka orang-orang akan bergelantungan pada ikatan berikutnya. Lepas yang satu, dia akan bergantung pada yang lain. Artinya apa? Ketika simpul Islam ini lepas, hilanglah dari Islam itu, maka manusia akan menarik simpul yang lainnya. Yang lama kelamaan akan hilang juga, ditinggalkan. Dan yang pertama kali hilang adalah masalah al-hukum. Yang terakhir adalah masalah sholat. Sehingga orang gak kenal sholat kecuali namanya saja. Orang gak kenal Islam kecuali namanya saja. Orang gak kenal Quran kecuali namanya saja. Bahkan nanti di akhir zaman, Quran itu akan hilang tulisannya, akan hilang dari dada manusia, dan akan hilang dari tulisannya. Nah ini tentang al-ghuraba, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala menyebutkan tentang berbagaimana lafaz makna tubadul ghuraba sebagai tambahan, ya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fatubadul ghuraba, maka bahagialah bagi orang-orang yang asing itu. Yang pertama makna kalimat tubadul ghuraba, beruntunglah bagi asing, adalah ni'ma malahum. Ini kata Imam Nawawi di syarah Sahih Muslim juz yang pertama. Pertama, ni'ma malahum, artinya sebaik-baik apa yang mereka miliki. Ini pendapat dari Ikrimah rahimahullah taala. Jadi sabda Nabi SAW maknanya tubadul ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang asing itu. Yang pertama, ni'ma malahum, sebaik-baik apa yang mereka miliki. Artinya orang yang menjadi asing itu, dia memiliki sesuatu yang paling baik dari akidahnya, dari manhajnya, dari keyakinan mereka tentang Islam. Sebaik-baik keyakinan adalah keyakinan al-ghuraba. Sebaik-baik yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu adalah apa yang dimiliki oleh al-ghuraba. Maksudnya bukan harta, ya, bukan harta, bukan kedudukan, tapi pemahaman, tapi agama. Yang kedua, ghibta lahum, yaitu mereka yang pantas dihasadi, ya, mereka orang-orang yang pantas bagi kita hasad kepadanya. Seperti ada orang yang ahli dalam masalah kebaikan, yang kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Orang yang punya harta, ya, lalu dia berinfak di siang hari dan di malam hari, maka kita iri dengan orang ini, boleh, ya. Dan orang yang punya ilmu, dia sebarkan ilmunya di siang dan di malam hari, maka kita boleh hasad sama dia, boleh iri, boleh ingin memiliki apa yang dia miliki, tapi tanpa berniat agar nikmat tersebut itu hilang. Jadi bedanya antara hasad dengan ghibta. Kalau hasad itu, orang itu berharap kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang. Ini hasad. Ini hasad namanya. Bahkan kata Syekhul Islam lebih jauh lagi, nikmat itu hilang dan nikmat itu berpindah kepada dirinya. Ini hasadnya lebih parah dibanding yang pertama. Tapi kalau ghibta, seseorang itu ingin memiliki kebaikan seperti saudaranya, ingin melakukan kebaikan seperti saudaranya, ingin mempunyai apa yang
ada pada saudaranya berupa kebaikan, apakah harta, apakah ilmu, apakah amal soleh, tanpa berkeinginan agar nikmat itu hilang atau berpindah kepada dirinya. Ini namanya apa? Namanya ghibtah. Dan ini boleh. Maka Nabi ajarkan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua hal. Pada orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya dan menyebarkannya di siang dan malam hari, dan orang yang punya harta dan yang berinfak di jalan Allah di siang dan di malam hari. Boleh kita iri dengan orang yang model seperti ini. Ya, yang kedua, husna lahum. Mereka lah yang berhak mendapatkan kebaikan. Ini pendapatnya Imam Qatadah bin Di'amah rahimahullah ta'ala. Jadi makna tuba lil ghuraba, mereka orang-orang berhak mendapatkan pujian dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, maknanya kata Imam Nawawi, khairul lahum wa karamah. Mereka lah yang mendapatkan kebaikan dan karamah. Ini pendapatnya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Jadi orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang asing, ada yang ghuraba, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan kebaikan di setiap keadaan, di setiap tempat, setiap waktu, dalam kondisi apapun. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan. Setiap bilangan nafasnya, setiap umurnya, setiap waktunya, setiap tempat yang dia masuki, setiap tempat dia keluar darinya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang didoakan Nabi kebaikan, hendaklah mereka menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Kenapa ya, Pak? Karena manusia ini dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang menjadi mafatihul lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghaliqul syarr, penutup pintu-pintu keburukan. Ada orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Di antaranya pada ghuraba ini, dia datang ke suatu tempat, dia menyebarkan kebaikan, dan dia datang ke sebuah tempat menutup pintu kejelekan. Ini al-ghuraba. Ada pula orang yang menjadi sebab mafatihul syarr, pembuka pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kejelekan. Orang mau mengerjakan ketaatan dilarang, orang mengerjakan ketaatan dicurigai, orang berbuat taat kepada Allah diberikan gelar-gelar yang jelek, gelar-gelar yang membuat manusia lari darinya, gelar-gelar yang membuat orang itu tidak mendekatinya. Ini mafatihul syarr, ini para pembuka pintu-pintu keburukan. Wa maghaliqul khair, dan penutup pintu-pintu kebaikan. Tapi al-ghuraba, kata Nabi, fatubal ghuraba, bagi mereka adalah semua kebaikan, karena khairul lahum wa karamah. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, mana dari fatubal ghuraba adalah dawamul khair. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mengerjakan kebaikan. Ini pendapatnya Imam Ibnu Ajlan rahimahullahu ta'ala. Jadi sifat ghuraba, kata Imam Nawawi, atau makna al-ghuraba adalah mereka yang terus-menerus mengerjakan kebaikan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah keluarga Nabi SAW apabila telah mengerjakan kebaikan meskipun sedikit, athbatu, mereka konsisten ikhwan. Jadi antum misalnya, kalau sudah biasa kajian, jangan sampai enggak. Kalau sudah biasa mengerjakan salat sunnah sebelum tidur dengan witir, kerjakan walaupun 1 rakaat. Kalau sudah biasa mengerjakan atau membaca Quran setelah sholat, kerjakan walaupun 1 lembar, walaupun hanya berapa lembar. Meskipun sakit, meskipun sibuk. Kita sibuk apa sih? Kerjakan ikhwah. Dan kata Nabi tadi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang-orang yang beribadah di masa-masa fitnah, dia terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan berbagai macam syubhat, artinya syubhat itu menyebar.
dia difitnah dengan keluarganya, terfitnah dengan pekerjaannya, dia tetap ibadah kepada Allah, dia tetap dakwah kepada Allah, dia tetap menjelaskan kebaikan kepada Allah. Kahijratin ilayya, seperti orang yang sedang hijrah menuju diriku, kata Nabi SAW. Jadi dawamul khair. Fatubal ghuraba, kenapa? Karena mereka senantiasa mengerjakan kebaikan terus, jangan berhenti, ikhwan. Sehingga kata Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin, ini saya bawa di juz yang ketiga, sifat yang harus ada pada manusia itu dia terus maju melangkah, terus maju, nggak boleh berhenti, apalagi mundur ke belakang, maju terus beramal soleh. Sampai kapan? Sampai mati. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai datang kematian kepada engkau. Terus ibadah kepada Allah. Dawamul khair. Meskipun kita lagi sakit, kita lagi sibuk, bahkan lihat, inilah yang dipraktekkan oleh para ulama salaf kita, ya. Sebagai contoh, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini pernah saya ceritakan. Ya, beliau itu orang yang paling banyak istighfar kepada Allah. Dulu lagi makan, sambil makan istighfar. Masukkan nasinya ke mulut, selesai dia mengunyah dan menelan, sambil mengaduk nasinya istighfar, astagfirullah, makanlah. Lihat apa kata Al-Imam Al-Hasan Basri, aktsiru min istighfar fi mawaidakum wa fi turuqikum wa fi majalisakum wa fi makatibikum fa innakum ma tadruna mata tanzil maghfirah. Banyaklah kamu istighfar kepada Allah fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa fi mawaidakum, di meja makan kalian. Kalian lagi makan, kalian lagi bersama teman, bersama keluarga, lagi makan bersama anak, banyak istighfar kepada Allah. Di jalan-jalan kalian, di majelis-majelis kalian. Kenapa? Fa innakum ma tadruna mata tanzil maghfirah. Karena kalian enggak tahu kapan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dawamul khair. Kerjakan kebaikan, ikhwan. Kerjakan kebaikan. Ya, karena Nabi mengatakan juga sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali wa ahabbu ilallah adwamuhu wa in qalla. Khairul amal, sebaik-baik amal yang paling Allah cintai juga adwamuhu wa in qalla, yang terus konsisten, ya intens meskipun sedikit. Kalau kita sepekan misalnya kajian sekali, udah kajian, jangan sampai tinggalkan. Kita bisa sekajian dalam sebulan 2 kali, kerjakan 2 kali. Kerjakan 2 kali, jangan ditinggalkan. Kalau bisa ditambah falilha, kalau enggak, yang 2 ini konsisten. Jangan pernah ditinggalkan sama sekali. Dan begitulah para ulama. Ya. Kalau kita bisa baca Al-Quran dalam sehari 1 juz, falillahilham. Pada subuh 2 lembar, pada zuhur 2 lembar, pada asar 2 lembar, pada maghrib 2 lembar, pada isya 2 lembar, 10 lembar. Ini 1 juz. 1 bulan 30 juz. Selesai, falillahilham, kerjakan. Nggak bisa kata ulama sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dawamul khair, ini sifat apa? Al-ghuraba. Masalahnya kita terkadang buat Quran nggak punya waktu, tapi untuk handphone, untuk gadget, tiap waktu kita lihat gadget. Ini kita baru punya gadget, gimana kita punya perusahaan 10, 20, ya? Kita punya gadget berapa sih? Satu ini aja buat kita menyita waktu begitu lama. Lihat grup sebelah, nyebarin dulu. Kadang lihat status orang, komentarin lagi. Habis waktu kita itu. Bener gak? Ini baru satu punya handphone. Gimana kalau kita punya perusahaan, harta kita banyak, uang kita di bank banyak, belum lagi di bawah bantal misalnya. Ada gak bawah bantal? Kita udah begitu, masya Allah, ikhwan. Kita dawamul khair. Dawamul khair, ikhwan. Ini sifat ghuraba. Ya. Nah, yang selanjutnya kata ulama, ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Al-Albani. Ada ulama yang mengatakan tuba adalah pohon di surga. Fatubal ghuraba. Jannatun atau syajaratun fil jannah. Ya.
Nah ini. Kemudian ikhwah, a'azzanillahu iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang kemungkinan tentang makna al-ghuraba ini. Orang-orang yang hidup dinamakan dengan ghuraba ini kemungkinan dua hal kata beliau, dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama adalah mereka yang hidup setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini penafsiran Syekhul Islam dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian ikhwan, yang kedua, ketika berkembangnya berbagai macam bentuk bid'ah dan umumnya manusia nggak mengenal sunnah, ya, ini sebagian ulama mengungkapkan dua hal secara umum. Orang-orang yang hidup setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sedikit. Yang kedua, kemungkinan setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, setelah generasi yang ketiga ini binasa, maksud saya hilang, lewat masanya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ini sudah lewat masanya, bermunculan berbagai macam bid'ah dan sedikitnya orang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah disebut al-ghuraba. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Nah, al-ghuraba ini ikhwan, a'azzanallahu yakum, ini ada di satu tempat dan tidak ada di tempat yang lainnya. Ada di satu waktu, tidak ada di satu waktu yang lainnya. Seperti misalnya kata sebagian ulama bahwasanya ghuraba ini kelompok umat Islam yang mereka sama akidahnya, sama manhajnya, sama pemahamannya. Ya, di negeri kita ada, di negeri yang lainnya ada. Mereka tetap istiqomah memegang usul-usul keislaman dari akidah. Sama semuanya. Tentang masalah asma wa sifat, tentang rububiyah, tentang uluhiyah, sama. Dari pokok-pokok iman mereka sama, enggak berbeda. Yang kedua, dari pokok-pokok muamalah mereka sama. Mereka tidak masuk ke dalam dunia ribawi misalnya. Ya, bisa sebagian orang memiliki pekerjaan dengan konsep ribawi, dia enggak menjangan demikian. Dia meninggalkan seperti itu. Kemudian mereka memiliki konsep yang sifatnya amanah dalam dunia muamalah mereka, tidak berkhianat, tapi mereka amanah. Ya, di saat dia berada satu tempat, teman-temannya korupsi, dia enggak korupsi. Di saat temannya mengadakan dengan sistem perjualbelian yang haram, dia tetap berakad dengan akad Islami. Seperti itu ya, ikhwan. Sedikit. Ya. Demikian pula misalnya orang-orang yang hidup di tengah masyarakat yang rusak, yang semuanya meninggalkan sholat, membuka auratnya, terjebak dalam perkara-perkara yang haram, dia tetap konsisten di atas keislamannya, di atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengajak manusia untuk berbuat baik, mengajak manusia untuk kembali kepada Islam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit orang mentaatinya dan banyak yang bermaksiat kepadanya. Kayak kita di keluarga misalnya, ya. Kayak keluarga kita enggak semuanya sama kayak kita. Itu baru skup keluarga. Kita punya saudara, kita punya kakak, punya adik. Ya mungkin mereka enggak sama kayak kita. Dari akidah yang mungkin terkadang berbeda, dari ibadah yang mungkin berbeda. Kita rajin misalnya, dia enggak mengerjakan ibadah. Kita perintahkan anak kita menutup aurat, sebagai keluarga kita ada yang membuka aurat. Seperti itu ya semua. Dan ini wakil kejadian. Dan ini pula dirasakan Rasulullah SAW. Di keluarga Nabi ada yang beriman, ada pula yang kufur kepada Allah. Sebagai contoh misalnya dua paman Nabi yang Muslim, Hamzah dan Abbas. Dua paman Nabi yang kufur, Abu Lahab dan Abu Thalib. Ini biasa. Sama dari satu keluarga.
Al-ghuraba itu hidup tengah keluarganya terkadang. Dia sendiri berketeguh dengan Islam, bahkan dia mengajak keluarganya mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka keluarganya akan menolak. Hal yang biasa. Tapi dia harus kuat. Dia harus dawamul khair. Dia harus senantiasa mengerjakan ketaatan, mengajak mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang asing ini di tengah kondisi kemasyarakatannya rusak dari segi pendidikan misalnya. Banyak orang-orang yang mendidik umat ini di atas pemikiran-pemikiran yang menyimpang, di atas filsafat, di atas ilmu kalam. Maka manusia mengajak orang lain dalam pendidikan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik umat ini dengan generasi yang pertama mengenalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenalkan manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini penting, ikhwah. Maka setiap kita adalah wajib mengajarkan metode pendidikan sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu mas'uliyatun fi baiti zawjiha fahiya mas'ulatun anha. Setiap kali pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap wanita atau istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Dia mendidik anaknya tidak, diamanahkan sebagai istri, diamanahkan sebagai seorang ibu. Ini ghuraba. Terkadang dia asing. Ya. Jadi ghuraba ini maknanya lebih luas, ya, kawan. Terkadang menyangkut pribadi, masyarakat, atau keluarganya. Selama dia berpegang teguh dengan Islam, dengan pokok-pokok Islam, maka dia al-ghuraba. Ya. Kemudian kata sebagian para ulama lagi tentang macam-macam ghuraba. Ini saya bawakan dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, di juz yang ketiga dari halaman 220 sampai 230. Ya, panjang. Tapi saya akan ringkas insyaallah taala. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang mana al-ghuraba lebih luas lagi. Ini saya sempat catat di makalah saya tentang mana al-ghuraba. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala tentang anwa'ul ghuraba, macam-macam ghuraba atau anwa'ul ghuraba. Pertama, ghurbatu ahlillahi wa ahli sunnati rasulihi baina hadal khalqi. Orang-orang yang asing dalam agama Allah dan mengerjakan sunnah Rasulullah SAW baina hadal khalq, di tengah-tengah umat manusia. Wahyal ghurbatul lati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha wa akhbara 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada'a wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Yang pertama kata beliau adalah orang-orang yang asing dalam berpegang teguh dengan agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah orang-orang yang asing ketika mereka berpegang teguh dengan Islam ini, wa anna ahlahu yasiruna ghuraba, dan bahwasanya mereka akan menjadi orang-orang yang asing. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan, waqtin duna waqtin, wa baina qaumin duna qaum,
walakinna ahla hadhil ghurbati hum ahlullahi haqqan fa innahum lam ya'u ila ghairillah wa lam yantasibu ila ghairi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa lam yad'u ila ghairi ma jaa'a bih wa humul ladzina faraqun nasa ahwaja ma kanu ilaihim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang-orang asing ini itu ada pada sebagian tempat, ada pula dalam sebagian waktu, ada pula di sebagian kaum. Tapi mereka adalah orang-orang asing ini yang sebenar-benarnya menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, yang mereka tidak akan kembali kecuali kepada Allah, dan mereka tidak akan menasabkan agama mereka kecuali kepada agama Rasulullah. Ini penting ikhwan. Ini patut bagi kita untuk menggaris atasi, ke garis bawah ya, garis atas. Kenapa? Demi menyalahi orang-orang ahlul kitab. Karena kata Syekh Albani, garis bawah itu khusus ahlul kitab. Nah, kita kata Nabi khaliful yahuda wan nasara. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Garis atasi. Sehingga Quran sekarang, Quran yang cetakan Timur Tengah itu, cetakan Saudi, kalau untuk ayat sejadah ya biasanya atau yang lainnya suka ada garis atas. Ini demi menyalahi apa? Al-Yahud wa Nasara. Dan ini sunnah. Ya. Garis atasi. Maka saya katakan garis atasi. Ya kata Ibnu Qayyim lagi rahimahullah taala, walam yantasibu ila ghairi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menisbatkan agama mereka kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Umat Islam hari ini mereka menisbatkan agamanya kepada bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menisbatkan Islam kepada kelompoknya. Contoh, ya, kelompok-kelompok yang namanya kelompok sempalan Mu'tazilah. Ini dinisbatkan kepada bid'ahnya, bid'ah i'tizal yang muncul pada masa Al-Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri di Kufah, di Basrah, oleh sebagian tabi'in waktu itu, murid-muridnya sebagian murid Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian lagi ada kaum muslimin yang menisbatkan agamanya kepada pendirinya seperti Jahmiyah oleh Jaham bin Safwan. Tapi Al-Ghuraba mereka menisbatkan agama ini kepada Rasulullah SAW. Mereka nggak punya nama kecuali nama yang telah diberikan Rasulullah. Mereka tidak berintisab kecuali mereka berintisab bernasab kepada nasab yang telah disebutkan Rasulullah. Ya ahlu sunnah, ya sunnah, ya al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah, ya ta'ifah Allah mansurah. Mereka nggak sebut nama mereka kecuali nama-nama yang syar'i. Mereka nggak sebut nama-nama mereka kecuali nama-nama yang telah disebutkan oleh syariat. Tapi nama-nama tersebut ya dijadikan sebagai nama ejekan. Sebagai contoh hari ini, saya pernah mendengar seorang mengatakan tentang salafi. Mereka buat ejekan itu menjadi talafi. Ini termasuk di antara mengejek simbol-simbol syariat. Ini bahaya. Karena salafi, sabda Nabi mengatakan, ni'ma salaful laki ana. Sebaik-baik salaf bagi dirimu Fatimah adalah saya. Dan salafi nama yang syar'i. Salafi nama yang syar'i. Dan para ulama mengatakan salafi. Dan ini nasab yang baik, dan tidak ada aib bagi orang menasabkan diri kepada salaf. Ana salafi, maksudnya apa? Kalau kata Syekhul Islam, ana salafi, misalnya, saya salafi artinya manhaj saya, akidah saya menasabkan kepada salaf, menisbahkan kepada as-salaf. Tapi bukan hanya sebatas omongan, tapi harus benar dalam berintima, bernasab, menyandarkan nama dan manhaj kepada salaf. Ya. Tetapi ikhwan sekali lagi, penamaan ini tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Ya. Tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Misalnya apa? Masalah keduniaan misalnya. Ya, perumahan sunnah, apalagi laundry sunnah. Ya kan, ini nggak boleh ikhwan.
Kenapa? Karena nama sunnah, nama salaf ini nama yang agung, nama yang besar, nama yang dengannya kita berdakwah kepada Allah di atasnya. Nama yang dengannya kita mengajak manusia kepada nama tersebut. Kita mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan Muhammad, ini jalanku yang lurus yang aku ajak kalian kepadanya. Jadi nama sunnah, nama salaf, nama-nama yang syar'i tentang agama ini enggak boleh dipakai buat dunia. Jangan. Ya. Seperti misalnya grup sepeda sunnah, berarti ada grup sepeda bid'ah nanti. Ustaz boleh nggak mengatakan, oh itu ustaz sunnah, ini bukan ustaz sunnah? Boleh nggak ya kawan? Ini perlu tafsir. Kalau memang yang diajarkan, didakwakan oleh ustaz sunnah Nabi, maka boleh katakan itu ustaz yang menyuruh kepada sunnah. Kenapa? Karena mengatakan ada du'atun ala abwabi jahannam, ada para dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Itu du'at ala abwabi jahannam. Boleh. Tapi harus tahu, harus dengan keyakinan orang tersebut menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di kata Ibnu Qayyim ya, walam yantasibu ila ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walam yad'u ila ghairi ma ja'a bih. Mereka menasabkan, mereka menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, kepada sunnah, kepada salaf, kepada agama ini. Jadi sekali lagi ikhwan, saya kasih penjelasan seperti ini agar kita paham. Jangan menamakan sesuatu yang bukan bagian dari Islam kepada nama-nama Islam. Nyanyian sunnah, ya, nasyid sunnah, nasyid islami. Jangan Islam. Ya. Kita sering melihat kan laundry syar'i. Laundry aja udah. Laundry saja, jangan pakai embel-embel sunnah, embel-embel syar'i. Kecuali itu diperlukan untuk membedakan hal-hal yang jelek dan laundry. Karena yang membuka laundry kaum muslimin, ya kan? Ada nggak antum usaha laundry? Apakah ketika antum mencuci itu nggak pakai aturan syariat? Ini Allah Ta'ala alam, ini sebaiknya tinggalkan. Ya, sebaiknya tinggalkan. Cari nama-nama yang biasa saja, yang kaum muslim itu bisa menghafalnya, bisa mendengarnya dengan enak. Ini kata Ibnu Qayyim. Ya, gurbah yang pertama, keterasian pertama, gurbah ahlullah ahlus sunnati Rasulullah SAW. Orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah dan orang yang mengerjakan sunnah Rasulullah ini terasa asing, sehingga mereka tidak menisbatkan agama mereka, keyakinan mereka, manhaj mereka kecuali kepada sunnah Nabi SAW. Ya, sehingga mereka pun tidak menyeru kecuali kepada apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama ya, Pak. Ya, yang kita harus pegang. Sekali lagi, nggak boleh kita menggunakan nama-nama syariat untuk sesuatu yang sifatnya keduniaan, karena itu bisa dari bahan ejekan. Ya, banyak. Dan ini saya rasa tidak ada para ulama salaf kita yang menjadi pionir dakwah sunnah. Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Albani nggak mengatakan demikian. Perumahan sunnah, laundry sunnah, biker sunnah, ada. Ada sekolahan, ada pesantren misalnya, ada universitas yang memang menyebarkan sunnah, nggak dikatakan ini universitas sunnah, nggak ada. Islam Madinah, coba contohnya. Jami'ah Muhammad bin Saud di Riyadh, nggak bilang ini universitas sunnah, yang lainnya nggak sunnah, nggak bilang begitu. Bilang nggak begitu para ulamanya? Enggak. Jadi selama ini kita termakan dengan isu. Kita nggak lihat profil, kita nggak lihat seorang, kita lihat apa yang ada pada dia berupa kebenaran atau kesalahan. Ketika benar, oke, kita ikut, ketika salah kita tinggalkan. Dan begitulah para ulama. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah
ketika dihadapkan perkataan Syekhul Islam dengan kebenaran. Apa kata beliau? Demi Allah, sesungguhnya kami sangat mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kami menghormati beliau. Kami sangat segan dengan beliau. Tapi kebenaran lebih kami senangi, lebih kami cintai dibanding Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu Syekhul Islam di mata Ibnu Qayyim. Seberapa agungnya Syekhul Islam, tapi kebenaran kata beliau lebih kami cintai untuk kami ikuti. Ya. Jadi ini saya sampaikan yang kami perlu sehingga kita nggak terfitnah. Ya. Karena semua orang akan ditanya tentang Rasulullah, bagaimana itibanya. Dan kita nggak akan ditanya oleh Allah kenapa kita berbeda dengan masyarakat kita. Kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita berbeda dengan apa yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata Ibnu Qayyim, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab ketika Allah menyuruh kalian di dunia ini, siapa yang kalian siapa yang kalian sembah, dan bagaimana kalian menjawab seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Qayyim adalah beliau mengatakan fa idza aradal mu'minul ladina qad razaqahu Allahu basiratan fi dinihi wa fiqhan fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahman fi kitabihi wa arahu man nasu fihi min al-ahwa'i wal bid'i wad dalalat wa tanakkubihi ma'an as-siratal mustaqim alladzi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Apabila seorang muslim itu aradal mu'min yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki berupa pemahaman pada agamanya. Jadi al-ghuraba di antara kata Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang telah Allah berikan pemahaman rizki berupa pemahaman agamanya. Faqih tentang sunnah Rasulullah SAW dan faham dengan kitabnya. Sementara dia melihat manusia terjerembab dalam dunia kesesatan, bid'ah, dan melenceng dari jalan siratal mustaqim. Jadi ahlu sunnah atau al-ghuraba ini adalah orang-orang yang Allah berikan pemahaman tentang agamanya, ikhwah. Ya, tidak harus jadi ulama. Ya, karena enggak semua para sahabat ini jadi ulama. Ahlu sunnah enggak harus jadi ustaz semuanya. Ahlu sunnah enggak harus semuanya jadi ulama. Ahlu sunnah enggak semuanya harus menjadi penghafal Quran. Ahlu sunnah atau al-ghuraba enggak semuanya menjadi penghafal hadis. Selama dia faqih tentang agamanya, selama dia berupaya memahami agama Allah dan memahami benar, dia al-ghuraba. Dia al-ghuraba. Ya. Kemudian kata beliau lagi rahimahullah taala, fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim, gharibun fi tamassukihi bis sunnati li tamassukihim bidal bid'ah, gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim, gharibun fi salatihi li su'i salatihim, gharibun fi tariqihi li dalali fasadi turuqihim, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nasabihim, gharibun fi mu'asyaratihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Mereka orang-orang yang asing dalam segi agamanya ketika rusaknya agama manusia. Lihat, agamanya lurus ketika manusia mengikuti keyakinan nenek moyang, mengikuti kebanyakan manusia. Ya, akidahnya rusak, tapi dia akidahnya tetap jernih, tetap benar. Dia asing pada saat dia berpegang teguh dengan sunnah, sementara yang lainnya berpegang teguh dengan bid'ah. Asing, ikhwah. Ya. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Dia asing di tengah-tengah manusianya dengan akidahnya benar pada saat manusia rusak akidahnya. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Dia asing pada saat dia mengerjakan salat karena manusia salatnya rusak. Dulu waktu saya SMA, saya mau cerita sedikit. Ya, Khalil Zaham. Ya, dan waktu itu sunnah memang sedikit. Anak-anak sekolah SMA yang baru kenal sunnah itu sedikit, ikhwah. Saya dulu sekolah, ya, saya sendiri waktu itu. Dan saya mengerjakan
sebagian apa yang saya pelajari dari sifat salat Nabi, besoknya saya dipanggil oleh guru agama, disidang di depan kelas. Saya dijelek-jelekin, anak muda nggak tahan gitu. Saya akan bicara, Pak, kalau yang saya kerjakan ini bukan sunnah Nabi, saya akan tinggalkan. Kalau saya mengerjakan ini bukan sunnah Nabi, saya akan tinggalkan. Tapi ini sunnah Nabi SAW, tolong jangan ganggu saya. Dan waktu itu saya dikasih hadiah, tapi hadiah ini tarik lagi nggak jadi. Kalau gitu dia nggak jadi buat kamu. Ya sudah, nggak apa-apa. Cuman teman-teman tuh sholat macam-macam. Ada yang sholatnya membaca Al-Fatihah dulu 2 kali. Ada yang sholatnya baca istighfar 10 kali. Imamnya sudah mau rukuk dan baru takbir, Allahu Akbar. Dan saya besoknya dipanggil di tengah-tengah teman-teman saya di kelas sama guru agama waktu itu. Kalau kamu sholat jangan begitu, jangan beda dengan kawan-kawannya, ikutin aja yang lain. Saya bilang nggak bisa, Pak, ini agama saya. Udah, ya saya sampaikan yang baik. Lalu dipanggil lagi oleh wakil kepala sekolah. Kenapa celana kamu cingkrang? Kenapa celana kamu cingkrang? Ini sunnah Nabi, Pak, sama-sama. Kamu mau ikuti sunnah Nabi apa aturan sekolah? Sunnah Nabi. Saya tinggal. Dia tinggal. Dan saya dicalonkan jadi ketua rohis, dicopot. Jangan pilih dia. Nanti kayak jadi Wahabi, gitu saya. Saya pikir ya nggak masalah. Berupaya untuk mengerjakan sunnah Nabi SAW. Ya kata Ibnu Qayyim, ya, waribun fi salatihi li salatihim. Dia rusak, salatnya manusia itu rusak, dan dia tetap salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waribun fi tariqihi li dalali fasadi turukihim. Dia asing di tengah-tengah perjalanannya menuju sunnah Rasulullah pada saat manusia sesat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waribun fi nisbati li mukhalafati nasabihim. Dia asing di tengah penisbatannya kepada Islam. Pada saat manusia menisbatkan dirinya kepada selain Islam. Kayak zaman sekarang kan munculnya nama-nama yang lain dari kaum muslimin tentang Islam. Adanya Islam ini, ya, adanya Islam Kejawen, Islam KTP, Islam apa lagi? Islam Nusantara, ya, Islam Nusantara. Ini bukan Islam, ini kebatinan. Ini kebatinan. Ini mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan ini merupakan kepanjangan dari Islam liberal. Kelompoknya Nur Khalis Majid, ya, dan kelompoknya Ulil Absar Abdallah. Ini kelompok Islam Nusantara. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum. Dia asing di tengah-tengah muamalahnya kepada manusia. Pada saat manusia asyik dengan riba, asyik dengan jual beli yang haram, dengan penipuan, dia asyik dengan seperti itu, dia tetap konsisten, tidak mengerjakan riba, tidak masuk ke dalam dunia akad-akad yang haram. Hati-hati teman-teman yang berkecimpung dalam dunia bisnis online, jual beli online. Perhatikan akad-akad kalian, perhatikan jual beli kalian. Jangan sampai ada goror, jangan sampai ada riba, jangan sampai ada ghaban di situ, ada penipuan kepada manusia. Jangan sampai. Ketika salah satu hal ini ada masuk dalam akad kita, fahada aqdun fasid kata ulama, maka ini akad yang fasid. Hati-hati. Ya, antum mau jual online silakan, tapi harus penuhi persyaratannya. Jangan menjual apa yang tidak kalian jual. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Jangan Anda jual apa yang tidak Anda miliki. Jangan Anda foto jepret, lalu pajang di status, pajang di beranda, orang akhirnya beli, padahal itu bukan punya antum. Ya, ahlus sunnah al-ghuraba diasing dalam dari segi apa? Muamalahnya, akad-akadnya. Li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahu anfusuhum. Kenapa? Karena mereka bermuasyarah, mereka bermuamalah tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang penting dapat uang, yang penting punya pelanggan, enggak boleh. Kita tetap perhatikan aturan syariat. Ya kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat ada orang nyari nafkah, nyari rezeki, dia enggak tahu dari yang halal apa yang haram. Lalu kata beliau lagi, ikhwan,
Wa bil jumlati fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Fa huwa 'alimun baina juhal. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Kesimpulannya, yang namanya ghuraba adalah mereka orang asing dari segi urusan dunia mereka. Asik ikhwah. Antum kerja di perusahaan yang atau sendiri hanya menerapkan keislaman, atau pasang jenggot dibilang asing, ya enggak? Ada orang tuh sampai nyukur jenggot karena disuruh atasannya, ya, suruh nyukur jenggot karena biar kelihatan rapi. Berarti orang yang berjenggot nggak rapi gitu ya? Rasulullah berjenggot rapi. Rasulullah berjenggot rapi, sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat ikhwah, masalah dunianya. Saya mau cerita sedikit ikhwan. Ada seorang ikhwan jenggotan dia mau ngelamar seorang perempuan. Iyalah perempuan yang dilamar ya, jenggotan. Datang kepada akhwat ini. Kata akhwatnya, datang ke rumah saya, ketemu abi saya. Dia bilang, abinya setuju. Saya setuju anak saya nikah sama ente. Tapi satu, apa tuh? Tolong cukur jenggotnya. Dia diri, dia gentak. Pak, ini agama saya pak. Dipegang jenggotnya gini. Ini agama saya. Saya nggak nikah sama anak bapak, nggak apa-apa. Nah itu laki-laki. Berani nggak? Wah, kalau saya nggak nyukur jenggot, Ustaz, saya nggak nikah tuh sama dia. Banyak cari yang lainnya. Nggak terima sama dia, cari yang lainnya. Teman saya 5 kali nazar baru terima. 5 kali nazar baru terima. Nggak apa-apa, nggak perlu cukur jenggot. Ini agama saya pak. Saya nggak nikah sama anak bapak, nggak apa-apa. Saya cari yang lainnya. Begitu. Ya. Nah lihat ikhwan. Ya. Dia asing di tengah keduniaannya, di dunia akhiratnya. Tidak ada seorang pun yang membantunya. Nggak dibantu. Kita dakwah ini yang bantu siapa? Teman-teman kaum muslimin, teman-teman yang kenal sunnah. Dan kita yang bantu, kita pun membantu kaum muslimin sifatnya umum. Terkadang kita nggak dikenal. Ya. Dan mereka orang yang alim di tengah orang yang bodoh. Mereka sahibus sunnah di tengah ahlul bid'ah. Jadi kesimpulannya ikhwah, grupah yang pertama asing tentang masalah agama Allah. Pegang teguh dengan sunnah Nabi, pegang teguh dengan akidah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan muamalah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan muamalah yang riba, yang haram, tinggalkan semuanya. Maka ini al-ghuraba. Grupah yang kedua adalah ghurbatu ahlul batil. Asingnya para pelaku kebatilan di tengah al buat ketaatan kepada Allah. Ya, kalau kita hidup di tengah masyarakat yang taat kepada Allah, ada 1-2 orang mengerjakan kemaksiatan, dia asing, nggak ada temannya. Dan ini terjadi pada zaman sahabat. Ketika ada orang bermaksiat, asing karena nggak ada yang bersama dia. Dan ini ghurba ahlil batil, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang ketiga, ghurbatu mushtarakatun la tuhmadu wa la tudham. Ini keasingan yang tidak dipuji dan tidak pula dicela. Ini orang yang asing di tengah masyarakat yang bukan negerinya. Misalnya dia orang perantau, dia dari Jakarta misalnya ke tempat lain atau dari tempat lain ke Jakarta, dia asing, dia nggak kenal siapa kanan kirinya, nggak kenal tetangganya. Nah, ghurbah seperti ini nggak dicela, nggak dipuji. Tergantung bagaimana dia menjalankan sifat asingnya. Kalau dia berada di negeri orang, dia bersikap baik, maka dia puji. Karena biasanya orang-orang asing itu ikhwah, di tempat yang bukan tempatnya, dia bisa melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya, karena keluarganya jauh, nggak ada orang yang bisa memberikan dia wejangan, nggak ada orang yang bisa menasihati dia nggak kenal siapa kanan kirinya. Terkadang dia lebih luas untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, tapi dia menjaga dirinya, maka dengan dia menjaga itu dia dapat pahala dari Allah SWT. Sebagaimana yang terjadi pada Yusuf alaihissalam. Yusuf, ya, ketika dia dilempar ke dalam sumur, itu ujian. Sejatinya ujian yang paling berat ketika Yusuf berada di istananya raja. Asing, lihat Yusuf pemuda,
syahwatnya membara dan dia nggak ada di tengah keluarganya, dan dia dikunci dalam sebuah kamar dari seorang istri yang cantik, seorang istri raja yang juga masih muda. Yang bahasa kita ini siapa? Zulaikha. Yang bahasa Betawinya Juleha. Ya, iya. Yusuf itu pemuda. Bayangkan, kalau Yusuf mau berbuat maksiat, dia sangat leluasa. Bapaknya, keluarganya enggak ada di Mesir, di kampung. Lihat dalam surah kisah Yusuf, dalam surah Yusuf. Ketika Yusuf jadi menteri, jadi jadi orang yang percaya negeri Mesir, baru bapaknya dan keluarganya dari kampung itu Yusuf ajak kemana? Ke Mesir. Ini sejatinya kata ulama, Yusuf itu orang yang asing di tengah kerajaan tersebut. Dia dikunci bersama Zulaikha. Dan yang mengunci siapa? Zulaikha sendiri. Yang mengajaknya perbuatan fahisha Zulaikha sendiri. Sehingga Yusuf dia nggak ada beban sebenarnya. Dia hanya diajak, ditarik oleh Zulaikha. Masya Allah, ikhwan. Ya, bagaimana orang asing ini? Karena orang asing ini dia nggak dipuji, nggak dicela, tergantung bagaimana mensikapi keasingan dia. Kalau dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga syahwatnya, dia dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Yusuf inginkan, Zulaikha juga ingin. Dan ini sebesar dosa ujian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Yusuf itu diuji dengan 2 ujian. Pertama, ujian sifatnya ittirari. Mau nggak mau Yusuf harus menghadapi itu. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sumur. Mau nggak mau dia. Yang kedua, ujian ikhtiari, pilihan. Yusuf mau ikut Zulaikha atau dia nggak mau ikut. Ini lebih berat. Coba antum dikunciin sama seorang akhwat, cantik, kaya, dan gak ada yang lihat, cuma antum berdua di situ. Coba antum pikir gimana perasaannya? Kapan lagi? Kali gitu. Yusuf kabur ya Tuhan. Yusuf kabur sampai baju belakangnya robek. Sampai kata Allah, kalau Yusuf nggak melihat laula burhan minallah, kalau Yusuf nggak lihat cahaya burhan dari Allah, maka Yusuf akan mengerjakan seperti ini dengan Zulaikha. Kata ulama, Jibril turun menyampaikan jangan demikian. Yang kedua, kata ulama, Yusuf mengeluarkan spermanya. Tapi ini kemungkinan tidak terjadi kata ulama. Bayangkan coba. Ini gharib. Karena orang yang gharib, orang yang asing di tengah masyarakatnya, yang bukan tempat tinggalnya, dia bisa melakukan berbagai macam tindakan yang buruk yang keluarganya nggak tahu. Nah, kalau kita ingin dipuji pada saat kita ini berada di negeri orang, maka laksanakanlah, perbuatlah hal-hal yang baik-baik. Ya, sebagaimana Yusuf alaihi salatu wasallam melakukan kebaikan pada saat dia berada di negeri yang asing. Jadi keterasingan, ringkasannya ikhwah, kata Ibnu Qayyim, ada 3. Asing bagi orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Sunnah Rasulullah. Ya, yang kedua asing bagi orang-orang yang mengerjakan kebatilan, kemaksiatan. Dan yang ketiga, asing sifatnya musytaraka, yang bisa dimiliki oleh siapa aja, tapi dia nggak dipuji, nggak dicela, tergantung bagaimana dia menjalankan sifat keterasingannya di tengah-tengah tempat atau masyarakat yang ada dia di situ. Nah, ini makna atau penjelasan hadis tentang badal Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ada pertanyaan nih, Pak, yang bisa disampaikan? Yang bisa saya jawab, kalau tidak wallahu taala alam. Nah, Bismillah, barakallahu fiik, barakallahu. Bagaimana menyikapi atau sikap pertengahan saya sebagai penuntut ilmu agar tidak taklid dalam perselisihan antara para sebagai ustadz, karena ada sebagian ustadz yang mentahdir ustadz lain yang sama-sama mengaku salah. Iya, ini masalah ini adalah masalah fitnah yang terjadi di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya akan rinci ya. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak memandulkan yang namanya manhaj dalam mengkritik.
al-jarhu wa ta'dil tidak dimandulkan, tidak dinihilkan. Tetapi harus dibedakan mana jarh, mana ta'dil, dan mana al-jarhu, mana tajrih. Bedakan ya. Al-jarh wa ta'dil artinya menjarah, dan menta'dil itu memberikan status orang itu baik, ta'dil. Sedangkan jarah memberikan status orang ini jelek dengan niatan mengangkat agama Allah. Ini ada pada usaha ahli hadis dengan ilmu al-jarhu wa ta'dil. Yang kedua, harus dibedakan mana al-jarhu dengan at-tajrih. At-tajrih artinya sebatas untuk mengungkap keburukan yang ada pada saudaranya agar orang lain itu menjauhinya tanpa alasan yang syar'i. Dan kalimat ini sering dipakai oleh sebagian orang dengan istilah tahdzir. Tahdzir ini hukum syariat yang mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, dalam surah An-Nur surah 24 ayat 56 kalau enggak salah. Jadi tahdzir ini hukum syariat. Maka ketika tahdzir itu dialamatkan kepada seseorang yang benar-benar jelas penyimpangannya dalam masalah sifatnya i'tiqad, masalah keyakinan, masalah manhajiyah, sehingga kalau ketika dia berkeyakinan dan bermanhaj dia menjadi menyimpang dan menyeleweng, lalu dia mengajak manusia kepadanya, baru ditahdzir. Baru diapain? Ditahdzir. Dan ingat, tahdzirnya manfaat atau tidak. Yang kedua, siapa yang mentahdzir? Dan siapa yang ditahdzir? Nggak setiap orang masuk dalam dunia tahdzir. Yang ketiga, ikhwan, kita sebagai tulabul ilm, sebagai penuntut ilmu, tugas kita adalah tidak memperdalam masalah tahdzir, tidak memperdalam masalah yang ada di tengah-tengah para asatidzah kita. Yang saya lihat, mereka semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz ini ditahdzir Ustaz fulan, ini ahlus sunnah dan ahlus sunnah. Selama tahdzir mereka ya ini benar, maka kita ambil. Dan kalaupun dia salah, semoga itu hasil ijtihadnya. Nah, kita nggak boleh ikut. Ya, ini sikap kita. Kalaupun kita dahulu pernah masuk di dalamnya, pernah ikut di dalamnya, turut mentahdzir, turut mencela, maka wajib tobat kepada Allah. Karena kita nggak tahu masalah itu asalnya apa, asasnya apa. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, kita nggak boleh memperdalam masalah ini yang bukan bagian kita itu. Kita sibuk dengan ilmu. Kita sibuk dengan ilmu. Yang saya ketahui, para ustadz itu yang mereka mentahdzir itu sebagai ahlu sunnah. Walaupun ada kekeliruan, kesalahan, saya menganggap Allah alam itu ijtihadi, selama tidak berdasarkan hawa nafsu. Ya, dan ini biasa. Antum kira para ulama kita dulu nggak saling mentahdzir? Saling mentahdzir, tapi mereka menerapkannya. Syekh Albani pernah ditahdzir Syekh At-Tuwaijiri, tapi kalau ketemu adem. Artinya apa? Tahdziran itu dialamatkan karena Allah, bukan karena status pribadi. Ini yang penting. Sehingga kalau pribadi ini maka rusak niatnya. Yang saya berharap kepada Allah SWT, mereka yang ditahdzir dan mentahdzir ini karena Allah SWT. Jadi tugas kita pertama, gak usah masuk ke dalam masalah itu. Ini bukan tugas kita. Yang kedua, bagi para asatidzah, para dai yang bukan bagian, yang gak boleh masuk. Kayak saya gak akan masuk ke situ karena bukan bagian saya. Ngapain masuk ke situ? Kenapa? Karena kita nggak ngerti asalnya apa. Kalaupun saya mengerti, maka saya akan tutup dalam-dalam. Dan waktu itu saya juga paham ada siapa yang mentahdzir, siapa yang ditahdzir, alasannya apa, sampai ingin terjadi mubahalah waktu itu. Ya, dan itu terjadi pada tahun 98 di awal kami menuntut ilmu syar'i. Ada orangnya, sampai hari ini saya kenal. Cuman kita nggak akan bahas itu. Artinya karena bukan bagian kita, nggak usah masuk. Ya, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar,
Barang siapa yang mengatakan sesuatu bi ghairi fannihi atta bi ajaibihi. Barang siapa yang mengatakan sesuatu yang bukan dari bagiannya, maka dia akan mengatakan hal-hal yang aneh. Kalau tukang sayur suruh ceramah, ya isinya sayuran. Artinya apa? Dia nggak akan bisa menemukan dalil, mentarjih, mentahqiq akan bisa. Artinya apa? Kalau bukan bagiannya jangan ngomong, udah stop diam. Yang ketiga, sikap kita adalah terus belajar. Ya, kalau sampai kepada kita, sampai ke telinga kita tetap Ustadz Fulan begini, Ustadz Fulan begitu, maka beri dia udzur sebanyak 70 kali. Barangkali dia salah berjihad, barangkali orang itu menyampaikannya enggak amanah, bisa terjadi ya, Sob. Dan saya mendapati ini dari akhlak para ulama. Ya, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, ketika ada sebagian ustaz bertanya, "Ustaz, ya Syekh, kalau ada sahabat saya sama dai di Indonesia ini yang mentahdir saya, bagaimana sikap saya?" Jangan kamu bantah, biarkan saya. Lemah lembutlah sama dia. Barangkali dengan itu apa? Allah maafkan dia. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kalau kita ditahdir, udah di mana aja. Barangkali dia melihat aib kita, cacat kita, dan kita bisa memperbaiki, insyaallah taala. Tapi perlu yang mentahdir ini niatnya karena Allah. Dan yang ditahdir niatnya karena Allah, ketika ditahdir dia berubah. Begitu seharusnya. Ya, jadi masalah ini sebenarnya saya nggak mau bahas masalah ini. Ya, tapi saya jelaskan ya biar kita paham, karena sebagai talibul ilm yang kita masih sangat minim ilmu kita, yang kita belum menguasai kaidah-kaidah usul, ya baik akidah, baik manhaj, baik fikih, ya kita konsen aja dengan pelajaran kita. Ya, terus aja belajar. Karena Allah nggak akan tanya kita kenapa kita berbeda dengan ustadz itu, dengan dai itu. Tapi Allah akan bertanya apa yang kita sudah dapat, yang kita amalkan. Apa yang dari kita dapat dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mikirin tahdiran. Sekarang udah mulai tenang, ya. Belum tenangan ya. Udah, nggak usah dibahas lagi. Tapi kalau antum mendengar kalimat itu tinggalin. Jangan antum turut masuk. Ya, karena ini bukan bagian kita, bukan bagian saya, bukan bagian antum. Bagian orang-orang yang memiliki ilmu. Lihat, sebagai penutup ikhwan. Ketika sebagian para ulama kita tuh masing-masing mentahdir sebagian murid dari murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Ulama-ulama yang bukan bagiannya didiam. Hanya segelintir ulama yang berbicara tentang Syekh, sebagian muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sebagiannya lagi justru mendamaikan orang yang mentahdir ulama ini. Begitu. Kenapa? Karena bukan bagiannya. Bukan bagiannya. Ya. Seperti khilaf antara sebagian masyayikh di kota Madinah misalnya. Syekh Abdul Razak datang untuk meleraikannya. Sesungguhnya tangan fulan dengan tangan ini sebagai satu tangan yang sama. Artinya apa? Kami ini sama. Walaupun berbeda pendapat, hal yang biasa sama ulama. Berarti ikhwan, terkadang sebagian orang yang ditahdir dan yang mentahdir tujuan mereka satu. Cuma orang-orang di bawahnya ini terkadang salah memahaminya. Akhirnya terjadi keributan, kerancuan dan sebagainya. Begitulah. Jadi nasihat saya buat antum semua, jangan ikut campur, jangan masuk ke dalam masalah bab ini, ya. Diamkan saja dan nanti dia akan hilang sendiri. Air kalau keruh antum diamkan, dia akan bening sendiri. Ketika antum air itu keruh, antum acak-acak lagi, nggak akan pernah bening untuk selamanya. Artinya apa? Ketika masalah itu terus kita diamkan akan hilang. Ketika kita masuk tambah keruh, nggak akan pernah selesai untuk selamanya. Ini pelajaran untuk kita semua, agar kita nggak masuk ke dalam yang bukan ranah kita, yang bukan hak kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.